Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, kaum muda, adik-adik, salam bantul kasih, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian hari ini, Kamis 24 Juni 2021. Kita akan mengambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 57 sampai 68, dilanjutkan ayat 80. Pada waktu itu, genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta anak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Sakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elisabet, ibunya, berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada Sakaria untuk bertanya nama apa yang hendak ia berikan kepada anaknya itu. Sakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Sakaria dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Ia kemudian tinggal di padang gurun sampai tiba harinya ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bu Bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, hari ini Kamis 24 Juni 2021 kita merayakan hari raya kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Nah, mari kita belajar dari Santo Yohanes Pembaptis. Saya kutipkan, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya." Ibu bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, di zaman sekarang ini ya, kita melihat pertumbuhan anak-anak kita sungguh luar biasa. Baru SD, baru SMP, sudah tinggi, besar. Wah, luar biasa sekali. Dan ini banyak terjadi dalam keluarga kita. Fisiknya benar-benar luar biasa. Nah, pertanyaannya melalui renungan Injil ini, anak itu bertambah besar fisiknya, dan makin kuat rohnya. Nah, menjadi renungan untuk kita. Ibu bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, apakah anak-anak kita yang bertambah tinggi, bertambah besar fisiknya itu, apakah juga rohnya, rohaninya juga tambah besar, tambah kuat? Ayo, gimana? Semoga Bapak Ibu tidak melupakan. Kita memang menjaga fisik anak kita supaya sehat, tumbuh besar, makin kuat. Tidak hanya secara jasmani, namun sungguh semoga rohnya juga kuat. Karena kalau hanya tumbuh besar secara jasmani, memang kelihatan gede, besar. Namun seringkali ketika rohnya tidak kuat, mengalami kesulitan, mengalami masalah, mudah loyo, mudah menyerah. Itu yang akan terjadi. Nah, semoga kita juga mau merawat, menjaga anak kita, membimbing anak kita supaya bertumbuh makin kuat. Nah, seperti di masa yang istimewa, masa pandemi ini, ada cerita konkret ya. Kemarin ketika lingkungan
ini lingkungan semuanya ya, mengalami bahwa 1 tahun lebih boleh dikatakan kurang banyak kegiatan, vakum. Lalu ada satu lingkungan yang mau mengadakan reorganisasi pengurus Mudika. Wah, jadi lalu kemudian kegiatan yang mau dilaksanakan yang pertama mendampingi Pia. Wah, bagus sekali ini. Karena anak 10 tahun ke bawah di masa pandemi ini 1 tahun lebih tidak ke gereja. Nah, saya dilapori, Romo, ini lingkungan kami ada kegiatan Pia didampingi OMK. Wah, luar biasa, salut dan bangga. Lalu beliau mengatakan, Romo gimana, mau datang tidak? Wah, oke. Lalu saya dijemput dan sampai ke lingkungan itu. Dan ketika dalam evaluasi, dalam obrolan setelah semuanya terjadi, Romo, tadi ada anak yang seperti ini loh. Ketika tahu bahwa Romo akan datang, diberitakan kepada anak-anak, ini Romo mau datang. Ada anak yang bertanya, coba rasakan ini, Romo itu apa? Romo itu siapa? Ini sungguh-sungguh nyata. Karena 1 tahun lebih tidak ketemu Romo, tidak ke gereja. Ini bukan salah mereka, ini undangan. Kita gereja, orang tua, kaum muda untuk mendampingi anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita tidak hanya bertumbuh secara jasmani, namun sungguh bertumbuh secara rohani, kuat rohnya. Karena 1 tahun lebih ini mungkin dia tidak omong iman, tidak omong tentang Yesus. Nah, semoga kita sungguh-sungguh mau menemani anak-anak kita, keluarga kita, lingkungan kita agar bertumbuh seimbang jasmani dan rohani. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam bantul kasih, berkah dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.